atas waktunya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral itu seperti apa? Kasus-kasus apa yang ada di sekolah itu tentunya melalui yang pertama dari pengamatan keseharian, dari pembelajaran siswa ataupun kondisi sekolah, evaluasi juga berdasarkan data laporan dari masing-masing guru kelas yang semestinya segera ditangani. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan? Dari kasus yang harus diselesaikan ini saya utamakan untuk kepentingan mayoritas untuk kepentingan siswa. Anak ini pinter sebenarnya, akan tetapi mungkin dari faktor keluarga atau bagaimana anak ini malas, bahkan sering laporan dari guru kelas ada yang sering tidak masuk, sehingga anak ini nilainya kurang yang semestinya anak ini mampu. Nah, dari sini pada saat anak ini mau masuki ke jenjang berikutnya ke SMP, menjadi beban sekolah, anak ini nanti kalau tidak diterima di sekolah negeri juga bagaimana? Ini kan juga beban sekolah, juga beban dari pihak keluarga. Saya sebagai kepala sekolah ini menjadikan beban dilema, saya harus mempertahankan dari nilai anak ini yang kurang atau harus mengusahakan supaya anak ini bisa masuk ke SMP. Selama ini yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa? Keputusan memang di tangan kepala sekolah, akan tetapi di dalam mengambil keputusan itu pun saya selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman semua warga sekolah, beserta guru dan juga staf. Ini saya ajak untuk rapat, koordinasi, ambil keputusan yang terbaik. Apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk penanganan kasus ini tidak ada jadwal tertentu, akan tetapi jika menemukan kasus itu sesegera mungkin diselesaikan ya dengan cara seperti tadi, sehingga kita ambil yang terbaik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan di dalam penyelesaian suatu masalah? Ini utamanya di intern sekolah. Ini kami berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Apabila di dalam kasus ini mungkin dirasa berat, konsultasi langkah apa yang semestinya saya ambil, dengan kebijakan seperti apa. Ini mungkin dari K3S ini bisa membantu, sehingga apa yang akan diputuskan ini pun sudah tidak ragu-ragu lagi. Pelajaran apa yang panjenengan petik? Dilema etika yang pernah terjadi di sekolah tentunya menjadi sebuah pelajaran dan dijadikan pengalaman untuk kedepannya. Bila nanti terjadi kasus yang sama, kita sudah mempunyai pengalaman. Terima kasih Bu Yayu atas waktunya.
Terima kasih Pak Widi atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan cara panjenengan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil kebijakan, saya memang banyak hal sebagai dasaran saya. Selain insting atau intuisi saya pribadi, menggunakan hati, menggunakan pikiran nalar juga, tapi beberapa poin yang sering saya lakukan itu menggunakan skala prioritas, terus prioritas sesuai keputusan, peraturan, kepentingan, bahkan resiko, dan yang terakhir hasil akhir itu kira-kira itu sejauh mana. Kemarin saya mengambil kebijakan tentang anak yang ABK. Banyak orang tua ada protes anak yang ABK itu mengambil yang lain. Akhirnya saya mengambil langkah yang personal, anaknya itu saya undang khusus bersama wali kelas dulu. Setelah itu baru saya asesmen dengan PLA. Begitu hasilnya sudah, orang tua saya panggil asesmen seperti ini, jenis ABK-nya ini. Nah, setelah itu baru menerima, oh ternyata anak saya itu memang perlu pendampingan khusus, perlu perlakuan khusus. Tetapi sisi lain dari kelompok yang normal itu awalnya juga tidak mau. Begitu saya beri penjelasan, ini polanya, kurikulumnya, sistem penilaiannya, tesnya juga agak berbeda, baru menerima dan semuanya bisa. Faktor-faktor yang mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan itu apa Pak? Faktor pertama, saya menggunakan hati dulu. Saya ambil kebijakan seperti ini, resikonya terhadap anak ABK jadi korban, saya tidak mau. Kalau saya ambil kebijakan dengan pola A, nanti kelompok yang lain juga dirugikan, saya tidak mau. Makanya saya ambil kebijakan tetap di sekolah ini dengan pola kurikulum berbeda, penilaian berbeda, sistemnya berbeda, tapi pembelajaran berdampingan. Sesuatu yang bisa panjenengan petik ke depannya itu apa? Pertama, peraturan dari pusat tidak boleh kita menolak ABK. Kalau saya pribadi sambil mengamal untuk membina anak, perlu juga mendampingi, membelajarkan, perlu pinternya juga anak yang ABK karena mereka juga masih punya masa depan untuk hidupnya. Dari keputusan panjenengan itu apakah nanti mempengaruhi mereka kayak gitu, orang tua anak-anak yang normal? Awal mula saya ditipu, Oh, nggak ada. saya kaget juga, diprotes. Saya juga kaget, ternyata begitu saya cari akar masalah tadi, beberapa faktor tadi, ternyata saya ambil kebijakan bahwa ini tetap di sini dengan catatan khusus, dengan pendampingan khusus, akhirnya menerima. Wali murid semua satu kelas menerima, wali murid di luar juga menerima. Saya juga kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas PLA, pendamping, itu alhamdulillah bisa terselesaikan. Orang tua tidak ada yang protes lagi, alhamdulillah itu. Terima kasih sekali Pak. Pengalamannya itu sangat luar biasa